Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Ardani Maskuryah, NIM 23020200016, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam tauhid guna memenuhi tugas mata kuliah tauhid dengan dosen pengampu Ustadz Oktio Franky Biantoro, Magister Pendidikan. Adapun pokok pembahasan dalam materi tersebut antara lain: pertama, pengertian tauhid; kedua, urgensi tauhid; ketiga, hakikat tauhid; keempat, macam-macam tauhid; kelima, sumber-sumber tauhid; dan terakhir adalah manfaat dan tujuan. Adapun yang pertama adalah pengertian tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya satu atau mengesahkan. Secara istilah, tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tauhid yaitu meyakini secara mutlak bahwa zat yang patut disembah hanyalah Allah, Dia satu dan hanya satu-satunya. Yang kedua adalah urgensi tauhid. Urgensi tauhid dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memahami ajaran tauhid secara teoris berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan akal sehat. Yang kedua adalah mengaplikasikannya ajaran tauhid tersebut dalam keyakinan kehidupan sehari-hari, sehingga ia menjadi fenomena yang tampak dalam kehidupan manusia dengan segala konsekuensinya. Yang ketiga adalah hakikat tauhid. Hakikat utama dari tauhid adalah mengikhlaskan atau memurnikan segala bentuk ibadah kita sebagai makhluk hanya kepada Allah semata, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu ataupun baik itu malaikat, nabi, jin, manusia, atau iblis sekalipun. Hal ini tidak lain adalah kandungan dari makna La ilaha illallah yang memiliki arti tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan pokok pembahasan utama dalam materi ini yaitu yang keempat, macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tauhid tersebut, yaitu yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususannya, misalnya dalam hal menciptakan makhluk, mengatur rezeki tiap makhluknya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu biasa disebut dengan tauhid ibadah, yakni mengesahkan Allah melalui amalan-amalan ibadah perbuatan, tidak sekedar mengimani dalam hati tanpa bukti berbentuk perbuatan nyata. Dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah SWT dengan nama dan sifat-sifat yang Dia jelaskan, baik melalui kitabnya maupun lisan Rasulullah. Yang kelima adalah sumber-sumber tauhid. Dalam pembahasan ilmu tauhid, menurut ahli sunnah wal jamaah harus dilandasi dalil dan argumentasi yang definitif, qat'i dari Al-Quran, hadis, ijma, dan argumentasi akal yang sehat. Yang terakhir adalah tujuan dan manfaat memahami tauhid. Adapun tujuannya dan manfaatnya tersebut adalah: pertama, membebaskan manusia dari kehinaan dan ketundukan pada makhluk selain Allah SWT. Yang kedua, mengarahkan hati, akal, dan seluruh anggota badan untuk senantiasa hanya bergantung kepada Allah atau tawakal. Yang ketiga, mengikhlaskan niat pada seluruh ibadah. Yang keempat, menghadapkan ketenangan jiwa. Dan yang terakhir adalah membangun pondasi keimanan.
Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sedikit pesan mengenai materi, bahwa semoga kedepannya materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi sesama. Dan saya pribadi berterima kasih kepada Ustadz Oktio Franky Biantoro, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.